Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Zelvia Apreni dengan NIM 20111901000 kelas 3C Bahasa Indonesia. Baik, di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang mata kuliah morfologi, yaitu proses morfonemik. Yang pertama, pengertian morfonemik. Morfonemik adalah proses perubahan fonem yang tertimbul dalam pembentukan kata akibat permuatan atau morfem dengan morfem lain. Misalnya, kata membaca terdiri dari dua morfem, yaitu morfem men dan morfem baca. Jadi, akibat pertemuan kedua morfem itu yaitu morfem nasal, yaitu n pada morfem men berubah sehingga men menjadi men. Nah, perubahan morfem itu tergantung pada kondisi bentuk dasar kata dasar yang diikutinya. Baik, selanjutnya untuk mengetahui proses morfofonemik yang terjadi, perlu diungkapkan peristiwa morfofonemik sebanyak-banyaknya. Dari peristiwa tersebut dapat dikelompokkan jenis morfofonemik berdasarkan kesamaan prosesnya. Simpulan tersebut kemudian dapat dijadikan kaidah pembentukan kata tuturan yang benar. Jangan sampai menimbulkan kesalahan sampai pada tataran makna. Jika terjadi kesalahan pada tataran makna, hal itu akan mengganggu komunikasi yang berlangsung. Jika terjadi gangguan pada kegiatan komunikasi, maka hilang fungsi utama bahasa sebagai komunikasi. Morfonemik mempelajari perubahan-perubahan fonem yang timbul sebagai akibat pertemuan morfem dengan morfem lain. Sedangkan proses perubahan fonem yaitu proses yang terjadi akibat pertemuan morfem men dan pen dengan bentuk dasarnya. Fonem n pada kedua morfem itu berubah menjadi m, n, sehingga morfem men berubah menjadi mem, men, meni, dan meng, serta pen berubah menjadi pem, pen, peni, dan peng. Adapun kaidah-kaidah perubahan fonem yang terpenting adalah sebagai berikut. A. Fonem n pada morfem men dan pen. Fonem n pada morfem men dan pen berubah menjadi fonem m kalau dasar kata bentuk dasar yang mengikutinya berawal dengan fonem p, b, f. Morfem dasar bentuk dasar lebih umum dasar bebas saja. Pangkal, stem, dan akar rod adalah 4 istilah yang biasa digunakan dalam kajian morfologi, namun seringkali digunakan dengan pengertian yang kurang cermat atau malah berbeda. Oleh karena itu, sejalan dengan usaha yang dilakukan, sebuah morfem dasar dapat menjadi sebuah bentuk dasar atau dasar base dalam suatu proses morfologi. Artinya, bisa diberi afiks tertentu dalam proses afikasi, bisa diulang dalam suatu proses reduplikasi, atau bisa digabungkan dengan morfem lain dalam suatu proses komposisi. Istilah bentuk dasar atau dasar base saja biasanya digunakan untuk menyebut sebuah bentuk yang menjadi dasar dalam suatu proses morfologi. Bentuk dasar ini dapat berupa morfem tunggal, tetapi dapat juga berupa gabungan morfem. Contoh pada kata berbicara yang terdiri dari morfem ber dan bicara, maka bicaralah adalah menjadi bentuk dasar dari kata berbicara itu, yang kebetulan juga berupa morfem dasar. Dalam bahasa Inggris, kata books bentuk dasarnya adalah book, dan kata singers bentuk dasarnya adalah singer. Sedangkan kata singer itu sendiri bentuk dasarnya adalah sing. Selanjutnya, stem dan rod. Istilah pangkal stem digunakan untuk menyebut bentuk dasar dalam proses infleksi atau proses pertumbuhan afiks induktif. Contoh bentuk inflektif kita ambil dari bahasa Inggris. Pada kata books, pangkalnya adalah book. Dalam bahasa Indonesia, kata menangisi bentuk pangkalnya adalah. Sedangkan morfem me adalah sebuah afiks induktif. Akar rod digunakan untuk menyebut bentuk yang tidak dapat
dianalisis lebih jauh lagi. Artinya, akar itu adalah bentuk yang tersisa setelah semua afiksnya, baik afiks intifiksional maupun afiks defensionalnya ditanggalkan. Perlu diketengahkan adanya 3 macam morfem dasar bahasa Indonesia dilihat dari status atau potensinya dalam proses gramatika yang dapat terjadi pada morfem dasar itu. Pertama adalah morfem dasar bebas. Ini morfem dasar yang secara potensial dapat berlangsung menjadi kata sehingga langsung dapat digunakan dalam ujaran, misalnya morfem meja, kursi, dan pergi. Namun, di sini pun ada derajat kebebasan yang lebih rendah dari morfem-morfem seperti meja. Di atas, kedua morfem dasar yang kebebasannya dipersoalkan. Yang termasuk ini adalah sejumlah morfem berakar verba yang dalam kalimat infleksif atau kalimat sisipan tidak perlu diberi imbuhan, dan dalam kalimat deklaratif imbuhannya dapat ditinggalkan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.